narasi dokumen kejahatan Pak Jokowi dan keluarga yang dihembuskan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, adalah tidak benar adanya. Itu hanyalah karangan Hasto Kristianto itu sendiri. Dan inilah pernyataan dan suatu bukti bahwa hanya isapan jempol belaka yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. Dokumen kejahatan Jokowi itu adalah dokumen yang secara sadar sedang dipersiapkan oleh kelompok Hasto Kristianto. Lagi-lagi target mereka jelas, yaitu untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah dokumen kejahatan Jokowi ini harus kita kategorikan sebagai senjata ideologis yang tidak benar-benar ada, tetapi ini adalah bagian dari narasi konflik ideologis yang sedang terjadi di antara Jokowi, atau tepatnya kelompok-kelompok yang berafiliasi dan loyalis Jokowi, dan mereka-mereka yang dikatakan sebagai bagian dari kelompok Hasto Kristianto, dan para elit PDIP yang merasa selama ini menempatkan Jokowi sebagai target untuk dikalahkan ketika Jokowi dianggap sebagai orang yang telah melakukan tindakan-tindakan politik yang merugikan kepentingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagaimana kita hendak menganalisis catatan ini dari perspektif pemikiran filsafat? Teman-teman, saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa dokumen kejahatan Jokowi yang telah dinarasikan dalam ruang-ruang publik virtual kita, bahkan secara sadar disimpan di tempat yang aman sampai ke negara Rusia oleh sahabat Hasto Kristianto, pakar militer Koni Bakri, memperlihatkan kepada kita bahwa ada upaya yang sistematis dan terstruktur. Bahkan upaya ini harus kita katakan sebagai upaya yang secara politis ditargetkan antara lain untuk menghancurkan karir politik Jokowi dan keluarga Jokowi. Terakhir misalnya Koni Bakri sudah menyebut nama Iriana Joko Widodo sebagai orang yang tidak boleh tenang-tenang saja, karena dokumen kejahatan Jokowi salah satunya akan membuka tabir dan menelanjangi Iriana Jokowi yang juga dianggap tahu dan bertanggung jawab dalam sepak terjang politik Jokowi, suaminya, ketika ia menjadi presiden selama 2 periode. Teman-teman, saya ingin mempertanyakan apakah memang betul dokumen kejahatan Jokowi itu benar-benar ada? Ataukah kita harus menyebut bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu sebetulnya tidak pernah ada? Ini adalah bagian dari konflik narasi ideologis, bagian dari perang ideologis yang sedang terjadi di antara kelompok-kelompok yang punya afiliasi pada Jokowi dan pada Hasto Kristianto. Semua punya kepentingan. Sekali lagi saya ingin katakan, tidak ada pernyataan, tidak ada argumentasi yang tidak punya kepentingan. Semua kita adalah makhluk yang syarat kepentingan. Karena itu, sasaran-sasaran dari penyebutan dokumen kejahatan Jokowi itu sekali lagi adalah kepentingannya untuk menyeimbangkan narasi yang sudah gaduh, yang menempatkan seorang Hasto Kristianto yang telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka buronnya Harun Masiku. Itu lagi-lagi hendak memperlihatkan bahwa kekuatan Hasto Kristianto dan kelompok dan orang-orang yang berafiliasi pada Hasto Kristianto masih tetap ada, dan karena itu mereka sengaja menghembuskan dokumen kejahatan Jokowi sebagai bagian dari perang narasi ideologis yang sedang dipersiapkan oleh kelompok ini. Teman-teman, sekali lagi kalau kita bicara dalam perspektif filsafat politik, kita selalu akan menyentuh persoalan ini pada apa yang dinamakan demokrasi.
demokrasi adalah sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi itu adalah rezim pemerintahan yang tanpa konflik? Justru tidak, teman-teman. Justru kalau kita membaca dalam perspektif filsafat politik, maka yang namanya demokrasi adalah rezim pemerintahan yang syarat konflik, kepentingan, dan adu argumentasi dan gagasan. Bahkan di dalamnya konflik-konflik yang penuh dengan aksi-aksi yang sangat menciderai politik sebagai usaha menghadirkan kebaikan. Itu juga merupakan bagian dari narasi-narasi yang kita selalu akan temukan ketika berbicara tentang demokrasi. Karena itu, teman-teman, nggak usah kita kaget, dan karena itu kita merasa bahwa ada masalah ketika kita menemukan narasi ideologis seperti dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan untuk membuat kita tahu bahwa perang ideologis sedang terjadi. Karena itu, kita akan melihat bagaimana siapa yang akan beroleh keuntungan dari perang ideologis ketika istilah dokumen kejahatan Jokowi sengaja dihembuskan. Tetapi dari perspektif yang merupakan keyakinan filosofi saya, bahwa politik sebagai kebaikan untuk hidup bersama, itu sekali lagi tidak pernah akan dikalahkan oleh upaya-upaya membangun narasi politik atau praksis politik itu sebagai politik dendam kebencian, bahkan sengaja secara sadar ingin memperkeruh suasana. Karena itu saya tetap ingin mengatakan bahwa upaya untuk membuat pihak lain, kelompok lain itu terciderai, bahkan dihancurkan demi target-target politik kita, itu tidak akan pernah menolong politik yang dimainkan oleh seseorang aktor politik, termasuk Hasto Kristianto dan kelompoknya, untuk menghancurkan politik Jokowi dan keluarganya itu dapat mencapai target yang diharapkan. Karena itu, teman-teman, segala bentuk narasi ideologis melalui senjata ideologis dengan menyampaikan ke ruang publik virtual dokumen kejahatan Jokowi, sekali lagi perlu dipertanyakan, apakah betul ada yang namanya dokumen kejahatan Jokowi? Saya secara pribadi punya intuisi politik dan keyakinan filosofis bahwa dokumen kejahatan Jokowi itu tidak pernah ada. Itu bagian dari narasi politik yang sengaja dihembuskan oleh kelompok Hasto Kristianto untuk mengacaukan opini kita, untuk selalu menempatkan Jokowi dan keluarganya sebagai sumber masalah. Dan target-target politik yang dibangun narasinya dari kebencian dan dendam itu tidak pernah akan menolong kita untuk menemukan praksis politik untuk kebaikan hidup bersama kita. Senada apa yang disampaikan oleh Pak tadi, dan Pak Gigin Brakmanto juga mengatakan bahwa video skandal yang disampaikan oleh Hasto Kristianto tidak akan bisa memenjarakan Pak Joko Widodo. Namun demikian, malah Hasto Kristianto lah yang akan masuk penjara. Sudah banyak bukti-buktinya, dan inilah yang disampaikan oleh Pak Gigin Brakmanto. Adalah mimpi bila sebuah video bisa menjungkir balikkan kekuasaan. Justru pemilik video bisa masuk penjara sampai bertahun-tahun. Ingat kasus rekening gendut Jenderal Polisi. Pada akhirnya Presiden Jokowi memecat ketua dan wakil ketua KPK. Lalu dia memilih pemilik rekening gendut menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional. Oleh Presiden Prabowo, dia diangkat lebih tinggi lagi menjadi Menko Polhukam. Tentu kita semua masih ingat tentang kasus ijazah palsu yang menjerumuskan 2 orang pelapornya ke penjara sampai 6 tahun. Padahal di persidangan tidak ada yang bisa membuktikan ijazah asli yang dimaksud. Memang ada. Hal seperti ini memang lumrah terjadi di negara-negara dengan tingkat demokrasi yang sangat rendah, beraroma kleptokrasi. Karena dikendalikan oleh sekelompok kecil orang yang kekuatannya terlalu sulit untuk ditandingi oleh siapapun. Di Indonesia, kelompok ini memiliki kekuatan yang sulit ditandingi oleh siapapun. Di lini penegakan hukum, keuangan, bisnis, pembuatan undang-undang, sampai militer. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya.
Sebelumnya Koni Bakri mengatakan bahwa Hasto Kristianto telah memiliki video-video tentang dugaan skandal korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan sekarang sudah diamankan di Rusia oleh Koni Bakri. Saya cuma mau kasih tahu aja sebagai sahabatnya, pada saat saya pulang ke Jakarta banyak dokumen penting sudah saya amankan. Jadi yang takut dokumennya bisa dihilangkan dan bagaimana lah gitu, udah saya amankan di Rusia. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi beberapa dokumen penting dan sudah saya amankan dan saya sudah notariskan di Rusia ini. Ya bisa saja itu jadi bom waktu, kita lihat aja. Sebagai sahabat saya hanya membantu Mas Hasto sebatas yang saya mampu, dan tetap aja ya, buat saya Indonesia itu tanah air saya. Saya itu rakyat, bukan siapa-siapa, dan saya nggak terima aja banyak hal yang saya bilang betul-betul ada semacam ada desain gitu ya. Kalau saya boleh ngomong, toh saya yang kasih tahu di Akbar Faisal bahwa saya sudah di warning Mas Hasto kalau terlalu keras akan di KPK-kan. Omongan saya nggak salah kan? Meskipun para cacing cau bilang Bukan itu tukang fitnah, Bukan itu tukang gosip. Bener nggak tapi yang saya ngomong? Sih. Jadi begitu ya kawan-kawan. Bye. Yuk follow sosial media Gema Post dan subscribe YouTube Gema Post untuk update informasi menarik lainnya.